Sejarah masuknya Katolik ke Indonesia. Agama Katolik pertama kali masuk ke wilayah Nusantara melalui misi-misi yang dibawa oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Kedatangan mereka tidak hanya didorong oleh kepentingan perdagangan, tetapi juga oleh semangat menyebarkan agama Katolik. Berikut adalah perjalanan sejarah masuknya Katolik ke Indonesia. 1. Awal kedatangan Portugis, 1511. Pada 1511, Portugis menaklukkan Malaka, yang menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Bersama dengan pedagang dan tentara, para misionaris Katolik juga datang untuk menyebarkan iman. Misionaris Fransiskan dan Dominikan menjadi pelopor dalam memperkenalkan agama Katolik kepada penduduk lokal. 2. Kedatangan di Maluku, 1534. Maluku menjadi salah satu wilayah utama penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1534, Fransiskan Antonio de Sao Sisto dan Simon Vaz menyebarkan agama Katolik di Ternate. Raja Ternate saat itu, Sultan Tabarigi, bahkan sempat menerima baptisan Katolik dan diberi nama baptis Dom Manuel. Namun, setelah kematiannya, upaya misi sempat terhenti karena perlawanan dari kelompok adat dan Islam. 3. Misi Santo Franciscus Xaverius, tahun 1546 sampai 1547. Santo Franciscus Xaverius, seorang misionaris Jesuit yang terkenal, tiba di Maluku pada 1546. Ia melayani umat di Ambon, Ternate, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Franciscus Xaverius dikenal karena pendekatannya yang ramah, kesederhanaannya, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Ia mengajarkan doa-doa dasar, seperti doa Bapa Kami, Salam Maria, dan Syahadat, dalam bahasa setempat. 4. Perkembangan dan tantangan selama masa Portugis. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, agama Katolik mulai berkembang pesat. Pulau Flores dan Timor menjadi pusat penyebaran yang penting. Namun, kedatangan Belanda pada abad ke-17 membawa tantangan besar bagi agama Katolik. Belanda yang membawa pengaruh Protestan sering membatasi atau melarang praktik Katolik di wilayah kekuasaannya. 5. Periode kolonial Belanda. Selama masa kekuasaan VOC, agama Katolik mengalami kemunduran karena tekanan politik dan agama dari pemerintah Belanda. Gereja-gereja Katolik di beberapa wilayah ditutup, dan para imam dilarang berkarya. Namun, di wilayah-wilayah yang tidak dikuasai VOC, seperti Flores dan Timor, Katolik tetap bertahan berkat kerja para misionaris. 6. Kebangkitan kembali, abad ke-19. Setelah pembubaran VOC dan lahirnya pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19, kebijakan terhadap agama Katolik mulai berubah. Pada 1808, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels mengizinkan kembali kebebasan beragama. Paus Gregorius XVI pada 1835 mengirim para misionaris baru ke Indonesia. Ordo Jesuit dan SVD, Societas Verdi Divini, memainkan peran besar dalam kebangkitan Katolik di Indonesia. 7. Perkembangan di abad ke-20. Gereja Katolik semakin berkembang setelah pemerintah Hindia Belanda memberikan lebih banyak kebebasan beragama. Banyak gereja, sekolah, dan rumah sakit Katolik didirikan. Pada masa ini, misionaris Katolik juga fokus pada pendidikan dan pelayanan sosial, yang membantu memperkuat kehadiran Katolik di masyarakat. 8. Katolik di Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gereja Katolik memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Umat Katolik aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Organisasi-organisasi seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, dan karya misionaris di pedalaman terus mendukung perkembangan gereja.